bernama salah satu sekolah favorit. Kebetulan saat itu sedang menghadiri undangan pertandingan voli antar sekolah. Tidak sengaja, Erin melemparkan bola kepada Lofi. Dan mereka mulai jatuh cinta. Hingga akhirnya mereka menuju ke jenjang pernikahan. Setelah menikah, Erin dan Lofi memiliki tanggung jawab baru yang harus disepakati sebagai sepasang suami istri. Kehidupan Erin dan Lofi kini berbanding terbalik setelah menikah, dan mereka berkomitmen untuk menjadi orang tua. Hingga akhirnya mereka mempunyai anak yang sangat manis, penurut, dan juga berhati. Namun ia terlalu pemalu. Anak itu bernama Zeni. Pada saat malam hari, kita bisa melihat Zeni, putri mereka, sedang belajar di meja makan dengan penuh konsentrasi. Sang ayah baru pulang dari pekerjaannya yang padat dan melelahkan setelah seharian bekerja di kantor. Begitu melihat Zeni belajar, dia langsung menuju meja makan untuk membantu Zeni. Saat itu, Lofi dan asik menyiapkan makan malam. Gadis cantik yang dulunya seorang duta sekolah itu kini memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga dan fokus mengurus keluarga. Bisa kita lihat teman-teman, seseorang yang dulunya memiliki bakat yang gemilang, kini memilih untuk membangun sebuah keluarga. Mereka mengorbankan masa muda dan ketenarannya demi keluarga dan anak. Bagi Zeni, ayah dan ibunya adalah orang tua terbaik dan selalu memenuhi kebutuhannya. Yang tanpa ia sadari, di balik semua itu ada cinta yang besar dari pengorbanan mereka saat muda. Keesokan harinya, Zeni bersiap-siap untuk pergi ke sekolah dengan semangat. Sampai akhirnya di koridor sekolah, Lagi dan lagi, pembulian kerap kali terjadi di lingkungan sekolah. Betapa hancurnya perasaan korban bully waktu itu. memang orang tua tidak pernah menyakiti anak, tetapi orang-orang yang tidak memiliki hak sama sekali malah melakukan pembulian. Setelah itu, datanglah ketiga sahabat Zeni yang tanpa ragu memberikan perlindungan.
bergegas menghampirinya untuk bertanya apakah Zeni sedang baik-baik saja apa tidak. Akan tetapi Zeni hanya menunduk dan membalas pembicaraan Pak Afri dengan tegukan saja. Melihat Zeni tidak membalas pembicaraan Pak Afri pun menyadari bahwa Zeni sedang mengalami sebuah masalah. Dan sejak hari itu, Zeni merasa depresi dan menyalahkan diri sendiri. Di rumah pun, ia menutup diri dan membatasi untuk berinteraksi dengan orang tuanya. Zeni terus bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya salah denganku? Kenapa aku yang selalu jadi sasaran? Apa yang kurang dariku? Semua pertanyaan itu hanya terpendam di hatinya, hanya menambah beban yang ia rasa semakin berat. Waktu pembulian mungkin terasa sangat cepat. Namun, perasaan setelah mengalami insiden pembulian tidak akan hilang begitu saja. Bagi korban bully, sejak mengalami insiden tersebut, ia akan menyalahkan dirinya sendiri dan merasa apa yang ia perbuat adalah hal yang salah. Di tengah situasi Zeni yang semakin tertutup, sang ibu menghampiri Zeni karena merasa ada yang tidak beres. Zeni hanya terdiam, tak menjawab. Ia hanya menunduk dengan mata yang berkaca-kaca, seolah-olah ada beban berat yang tak mampu ia angkat. Sang ibu pun mendiskusikan keadaan Zeni dengan sang ayah. Mereka berdua bersepakat untuk memberi ruang sendiri kepada Zeni. Di sekolah pun Zeni sangat ketakutan, seolah-olah ada orang di sekitarnya yang membencinya. Dan saat itu ia mulai jarang masuk sekolah. Sahabat-sahabat Zeni menemui Pak Afri untuk memberitahu kasus pembulian yang dialami Zeni. Lihatlah teman-teman, seseorang yang menjadi korban bully tidak sendirian. Ada sosok guru dan sahabat yang bersedia memberikan pertolongan. Sahabat dan guru adalah orang yang siap membantu kita jika insiden bullying terjadi di sekolah. Dan Pak Afri langsung mengajak ketiga sahabat Zeni ke ruang BK. Saat di ruang BK, Pak Afri melihat banyak keterangan alfa di absen Zeni. Setelah itu, Pak Afri menyambut orang tua Zeni dan Zeni untuk datang ke ruang BK membicarakan hal tersebut. Dan Pak Zaki menyuruh sahabat-sahabat Zeni mencari para pelaku pembunuh untuk datang ke ruang BK. Orang tua Zeni diajak berdiskusi oleh Pak Afri. Sedangkan para menteri ditanyai oleh Pak Zaki.
Akhirnya, para pembuli itu mengakui perbuatannya. Dan dengan penuh penyesalan, mereka meminta maaf pada Zeni dan orang-orang yang ada di sana. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai membaik sedikit demi sedikit. Yang selalu peduli padanya. Setelah mengalami trauma akibat insiden bullying, akhirnya ia bisa sembuh dengan perlahan. Trauma akibat bullying bisa disembuhkan tanpa membalas perbuatan pelaku, namun dengan prestasi dan dukungan dari orang-orang terdekat. Wah, keren banget, Rel. Dari yang awalnya Masa kini kita. Menurut saya, orang tua itu adalah pahlawan sukarela dalam mengasihi, melindungi, dan memberikan yang terbaik untuk anak. Walaupun kami sebagai orang tua harus mengorbankan masa muda kami demi membuat keluarga kecil kami kuat. Dan langkah yang kami lakukan itu demi kebaikan mereka dan demi masa depan yang cerah. Mulai lah. Pahlawan masa kini itu adalah sahabat. Pahlawan yang selalu ada, terutama di saat-saat kita merasa sendirian. Menurut saya, sahabat adalah orang yang selalu mengingatkan kompetensi yang ada di dalam diri kita, serta selalu mendukung dan tak ragu untuk menghadapi orang yang ingin menjatuhkan kita. Menurut saya, menjadi sahabat adalah selalu bersama, apapun situasinya. Guru adalah pahlawan tanpa dan jasa yang tak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga nilai-nilai kehidupan. Kami berusaha mengarahkan murid-murid, memahami mereka, dan membantu mereka menemukan jati diri. Jangan jadikan sekolah sebagai tempat duduk bullying. Libatkan kami sebagai orang tuamu di sekolah. Jangan menormalisasikan segala macam bentuk bullying. Menurut saya,
juga sadar bahwasanya seharusnya kita mendukung bukan malah menjatuhkan teman. Jadi buat teman-teman coba untuk lebih peduli sama perasaan orang lain karena setiap orang itu berharga dan layak untuk dihargai. Jangan sampai ucapan atau tindakan kita malah melukai hati mereka. Yuk jadi pahlawan untuk teman kita dengan mendukung mereka. Kami putra dan putri Adamu Camastra mengucapkan selamat